Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Fakhrul Roji dengan kode NIM 16022041122. Berasal dari kelas DP4403A. Saya di sini akan menjelaskan tentang akulturasi budaya Sunda dan asimilasi budaya Jawa di Indonesia. Definisi akulturasi. Akulturasi didefinisikan sebagai fenomena yang terjadi di antara kelompok-kelompok individu yang memiliki budaya berbeda, terlibat dalam kontak yang terjadi secara langsung, disertai perubahan terus-menerus, sejalan dengan pola-pola budaya asal dari kelompok itu atau dari kedua kelompok tersebut. Kemudian ada bentuk-bentuk akulturasi. Yang pertama ada substitusi. Substitusi merupakan suatu penggantian unsur yang lama diganti dengan unsur yang baru dengan menambah nilai lebih untuk pemakainya. Yang kedua ada sinkretisme. Unsur budaya yang lama secara bersama dengan unsur budaya baru membentuk sebuah sistem baru. Dari perpaduan ini terjadi pada sistem keagamaan. Yang ketiga ada penambahan atau addition. Addition merupakan unsur budaya lama yang dilakukan penambahan dengan unsur budaya baru menjadikan ada pemberian sebuah nilai tambah. Yang keempat ada penggantian atau deculturation. Unsur budaya yang lama hilang diganti dengan unsur budaya baru. Misalnya delman ataupun andong diganti dengan angkot ataupun angkutan motor. Yang kelima ada originasi. Adanya unsur budaya yang baru yang tentunya tidak dikenal memunculkan perubahan besar pada kehidupan masyarakat, seperti masuknya listrik ke pedesaan. Yang keenam ada penolakan atau rejection. Akibat proses perubahan sosial budaya yang begitu cepat, memberikan dampak negatif yang terjadinya penilaian dan beberapa anggota masyarakat yang tidak siap dan tidak setuju pada adanya proses pencampuran tersebut. Contohnya, beberapa orang masih percaya terhadap dukun maupun orang pintar. Faktor pendorong akulturasi sebagai berikut. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. 4. Sikap toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau deviation. Yang kelima, sistem terbuka pada lapisan masyarakat. Yang keenam, adanya penduduk yang heterogen. Yang ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Yang kedelapan, adanya orientasi ke depan. Faktor penghambat akulturasi sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan ilmu sosial yang lambat. Yang kedua, sikap masyarakat yang tradisional. Yang ketiga, adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuatnya. Yang keempat, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kelima, adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru. Yang keenam, adanya hambatan yang bersifat ideologis. Yang ketujuh, adat atau kebiasaan. Tahapan akulturasi. Yang pertama, kontak sosial yang terjadi pada seluruh lapisan masyarakat sebagai masyarakat atau bahkan antar individu dalam dua masyarakat yang berbeda. 2. Kontak budaya yang terjadi dalam situasi bersahabat atau dalam situasi bermusuhan. Yang ketiga, kontak budaya yang terjadi antara masyarakat yang jumlah penduduk atau warganya sedikit atau banyak. 4. Kontak budaya yang terjadi baik antara sistem budaya, sistem sosial, ataupun sistem budaya fisik. Yang kelima, kontak budaya yang terjadi antara suatu kelompok yang menguasai dan dikuasai dalam seluruh lapisan unsur budaya, baik dalam bidang ekonomi, bahasa, teknologi, kemasyarakatan, agama, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Masalah yang timbul dalam akulturasi.
Yang pertama, masalah mengenai metode-metode untuk mengobservasi, mencatat, dan melukiskan suatu proses akulturasi dalam suatu masyarakat. Yang kedua, masalah mengenai unsur-unsur kebudayaan asing apa yang mudah diterima dan unsur-unsur kebudayaan asing apa yang sukar diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, masalah mengenai unsur-unsur kebudayaan apa yang mudah diganti atau diubah dan unsur-unsur apa yang tidak mudah diganti atau diubah oleh unsur-unsur kebudayaan asing. Yang keempat, masalah mengenai individu-individu apa yang suka dan cepat menerima dan individu-individu apa yang sukar dan lambat menerima unsur-unsur kebudayaan. Yang kelima, masalah mengenai ketegangan-ketegangan dan krisis-krisis sosial yang timbul sebagai akibat akulturasi. Contoh akulturasi. Dalam seni bangunan. Seni bangunan bisa kita lihat pada bangunan candi sebagai salah satu wujud percampuran antara seni asli bangsa Indonesia dengan seni budaya Hindu dan Buddha. Candi merupakan sebuah bentuk perwujudan akulturasi budaya bagi bangsa Indonesia dengan bangsa India. Contohnya ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, dan lain-lain. Adat kebiasaan. Tradisi membagi rejeki pada saat hari raya sebenarnya terjadi karena proses akulturasi antara budaya Tionghoa dengan Islam. Memberi dengan ketulusan hati, dengan ikhlas, merupakan bagian luhur dari menjalankan kewajiban sebagai umat manusia, dan akan lebih indah lagi jika segala kebajikan dilakukan pada saat hari raya. Yang ketiga, seni sastra. Contoh bentuk akulturasi dalam bidang seni sastra adalah penyebaran agama Islam terjadi di dalam negara Indonesia ini merupakan salah satu contoh akulturasi di mana tulisan Arab kemudian berkembang menjadi tulisan Arab Gundul dan tulisan Arab Melayu. Selanjutnya adalah asimilasi. Asimilasi atau assimilation adalah proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda yang saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama, sehingga kebudayaan golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas dan unsur-unsurnya masing-masing berubah menjadi unsur kebudayaan campuran. Secara singkat, asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Syarat asimilasi dapat terbentuk apabila 3 persyaratan berikut. Yang pertama, terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda. Yang kedua, terjadi pergaulan antar individu atau kelompok secara intensif dan dalam waktu yang relatif lama. Yang ketiga, kebudayaan masing-masing kelompok tersebut saling berubah dan menyesuaikan diri. Golongan masyarakat yang mengalami proses asimilasi. Golongan yang biasanya mengalami proses asimilasi adalah golongan mayoritas dan beberapa golongan minoritas. Dalam hal ini, kebudayaan minoritaslah yang mengubah sifat khas dari unsur-unsur kebudayaannya dengan tujuan menyesuaikan diri dengan kebudayaan mayoritas. Sehingga lambat laun kebudayaan minoritas tersebut kehilangan kepribadian dan kebudayaannya masuk ke dalam kebudayaan mayoritas. Proses asimilasi timbul bila ada kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya. Orang perorangan sebagai warga kelompok yang tadi saling bergaul langsung dan intensif untuk waktu yang lama, sehingga kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Proses asimilasi ditandai dengan perkembangan sikap-sikap yang sama walau kadangkala bersifat emosional dengan segala untuk mencapai kesatuan atau paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi, pikiran, dan tindakan. Faktor-faktor yang menghambat terjadinya asimilasi. 1.
terjadinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat. 2. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi dan sehubungan dengan ini seringkali menimbulkan faktor ketiga. Yang ketiga, perasaan takut terhadap ketakutan suatu budaya yang dihadapkan. Yang keempat, perasaan bahwa suatu budaya, golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya. Yang kelima, dalam batas-batas tertentu, perbedaan warna kulit atau perbedaan ciri-ciri badan dapat pula menjadi salah satu penghalang terjadinya asimilasi. Yang keenam, in-group feeling yang kuat dapat pula menjadi penghalang berlangsungnya asimilasi. Yang ketujuh, gangguan dari golongan yang berkuasa terhadap golongan minoritas yang dapat mengganggu kelancaran proses asimilasi adalah apabila golongan minoritas mengalami gangguan-gangguan dari golongan yang berkuasa. Yang kedelapan, kadangkala faktor pembedaan kepentingan yang kemudian ditambah dengan pertentangan-pertentangan pribadi juga dapat menyebabkan terhalangnya proses asimilasi. Yang kesembilan, perasaan superioritas pada individu-individu dari satu kebudayaan terhadap kebudayaan lain. Faktor-faktor pendorong terjadinya asimilasi. Yang pertama, toleransi di antara sesama kelompok yang berbeda kebudayaan. Yang kedua, kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, kesediaan menghormati dan menghargai orang asing dan kebudayaan yang dibawanya. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, persamaan dalam unsur kebudayaan universal. Yang keenam, perkawinan antara kelompok yang berbeda budaya. Contoh asimilasi. 1. Perubahan gaya berpakaian. Adanya perubahan gaya berpakaian seperti contohnya mengikuti tren Korean pop atau negara barat. Yang kedua, adanya musik dangdut. Musik dangdut dihasilkan dari pengaruh musik Melayu dengan musik India. Yang ketiga, penggunaan baju koko di Indonesia. Awalnya baju koko identik dengan baju pria warga Cina, namun kini digunakan sebagai baju Muslim pria. Budaya Sunda dan budaya Jawa. Alasan saya dalam memilih budaya tersebut adalah karena saya dilahirkan di tanah Jawa dan kemudian dibesarkan di tanah Sunda, dan kedua budaya tersebut berada di satu pulau yang sama, yaitu Pulau Jawa, yang tentunya memiliki keberagaman budaya yang menarik, sehingga itulah alasan saya dalam memilih dua kebudayaan tersebut. Budaya Sunda. Kata Sunda berasal dari akar kata sun atau suda dalam bahasa Sanskerta yang berarti bersinar, terang, dan putih. Jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka, semasa kerajaan suku Sunda sudah dikenal dengan Tatar Pasundan. Wilayah penyebaran suku Sunda meliputi bagian barat Pulau Jawa, di mana sebagian besar wilayahnya masuk Provinsi Jawa Barat dan Banten. Karakter masyarakat Sunda sudah dijalankan sejak kerajaan berupa cager atau sehat, bager atau baik, benar yaitu benar, singer mawas diri, dan pinter yaitu cerdas, menjadi jalan menuju keutamaan hidup. Budaya Jawa. Masyarakat suku Jawa sangat terkenal dengan sifatnya yang lemah lembut, menjunjung tinggi tata krama, dan ramah tamah. Ini sifat diturunkan dari sejarah yang sangat panjang. Sejarah suku Jawa tidak terlepas dari keberadaan kerajaan-kerajaan adidaya di tanah ini. Kerajaan tersebut mewariskan budaya, adat istiadat, monumen yang masih terus dijaga hingga sekarang. Akulturasi budaya Sunda. Proses akulturasi pada budaya Sunda sudah terjadi sejak lama, terutama di daerah saya yaitu di Bandung. Meskipun Bandung berada di tanah Sunda, Jawa Barat, tetapi penduduknya tidak semuanya berasal dari suku Sunda, melainkan ada suku-suku yang menetap di tanah Sunda seperti Tionghoa, Batak, India, dan Jawa. Tentunya mereka suku
asing yang menetap di tanah Sunda, khususnya Bandung, pasti membawa budaya mereka sendiri. Contoh akulturasi budaya Sunda. 1. Tempat ibadah yang merupakan hasil akulturasi budaya masyarakat Sunda, Arab, Tionghoa, yaitu Masjid Al-Imtijaz yang berada di Cikapundung. Masjid ini menjadi masjid yang memiliki ciri khas yang sangat berbeda dengan masjid-masjid pada umumnya karena memiliki gaya arsitektur dan diberikan aksen warna merah yang sangat kental dengan budaya serta bangunan khas Tionghoa, sehingga masjid ini memiliki keunikan tersendiri. Yang kedua, budaya Tionghoa yang sudah akrab dan diterima dengan baik adalah perayaan Imlek maupun Cap Gomeh, di mana tokoh-tokoh mendekorasinya dengan pernak-pernik Imlek yang berdominan dengan warna merah dan dianggap oleh budaya lokal tempat dan tempatnya itu berada di Chinatown, Bandung. Akulturasi yang terdapat dalam suatu perayaan menghasilkan kearifan lokal yang memberikan dampak positif bagi banyak pihak. Kebudayaan Tionghoa sebagai kebudayaan pendatang dan Sunda sebagai kebudayaan pribumi dapat menyatu dengan adanya sikap saling keterbukaan dan toleransi di antara keduanya. Ketiga, interaksi sosial yang terjadi antara masyarakat di kawasan Chinatown menghasilkan nilai akulturasi bukan hanya pada perayaan Cap Gomeh, tetapi juga menghasilkan simbol sebagai ikon di kawasan tersebut. Yang ketiga, makanan yang berasal dari Tionghoa yang kemudian dikenal masyarakat lokal yaitu kue keranjang. Lalu adanya interaksi antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat budaya Sunda sehingga menghasilkan sebuah akulturasi budaya pada jenis makanan. Dikarenakan kue keranjang memiliki tekstur yang sama seperti dodol, sehingga kue keranjang bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat Sunda menyebut kue keranjang dengan sebutan dodol Cina karena Cina merupakan tempat nenek moyang dari bangsa Tionghoa. Dodol Cina juga bisa dijumpai di tempat perbelanjaan umum, namun biasanya hanya pada hari-hari tertentu, yaitu pada perayaan Imlek maupun Cap Gomeh, yang juga sering dibeli oleh masyarakat lokalnya sendiri. Asimilasi budaya Jawa. Budaya Jawa adalah budaya yang berasal dari Jawa dan dianut oleh masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Budaya Jawa secara garis besar dapat dibagi menjadi 3, yaitu budaya Banyumasan, budaya Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan budaya Jawa Timur. Budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Jawa menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Budaya Jawa juga selain terdapat di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, terdapat juga di daerah perantauan orang Jawa seperti Jakarta, Sumatera, dan Suriname. Bahkan budaya Jawa termasuk salah satu budaya yang paling diminati oleh bangsa luar negeri. Contoh asimilasi budaya Jawa. 1. Seni musik lokal dengan seni musik Eropa, di mana musik hip hop yang berasal dari barat berkolaborasi dengan gamelan sehingga pengiring suara yang menjadi musiknya lebih kreatif dan menjadi hasil asimilasi yang positif sehingga memiliki potensi untuk mengenalkan budaya Jawa di pentas internasional sehingga budaya Jawa lebih dikenal oleh seluruh dunia. Akulturasi budaya Sunda dan asimilasi budaya Jawa yang sudah saya jelaskan itu faktanya masih dilestarikan dan digunakan oleh masyarakat lokal karena menjadi salah satu bentuk percampuran budaya yang memiliki dampak positif. Kesimpulan dan saran dengan pembahasan saat ini yaitu akulturasi budaya dan asimilasi budaya Jawa kemudian bercampur dengan budaya asing lalu terciptanya sebuah akulturasi dan asimilasi yang positif harus kita lestarikan karena ini bisa menjadi acuan generasi muda untuk tetap tidak melupakan budayanya dan juga bisa menjadi simbol kerukunan dan sikap toleransi yang baik untuk persatuan bangsa Indonesia. Terima kasih.